Halo semuanya, selamat pada kesempatan ini kita akan bahas tentang Australian Award Scholarships. Durasi waktunya masih panjang bagi teman-teman yang ingin persiapan bisa dimulai sejak sekarang. Untuk Australian Award Scholarships ini kita menggunakan policy book tahun 2025, tapi sebenarnya nggak jauh beda dengan 2026, nanti bisa dicek ulang. Kalau sana teman-teman ingin lamar Australian Award Scholarship, ada beberapa aspek yang harus teman-teman cek terlebih dahulu dan bagaimana kita coba bisa apply beasiswa ini dengan baik. Oke, baik. Apa sih yang akan dicari oleh Australian Award Scholarship pada umumnya? Pada umumnya, setiap beasiswa itu akan mencari tiga aspek, yaitu leadership, kayak gitu, kemudian capacity building, kemudian bilateral partnerships. Di sini sebenarnya aspek pertama itu leadership. Bagi teman-teman yang apa namanya, yang tidak memiliki pengalaman organisasi, bisa mencoba untuk membangun kayak gitu pengalaman organisasi. Kalau seandainya eh, saat kuliah S1 atau S2 kayak gitu ya belum memiliki pengalaman tersebut, itu bisa dimulai dari sekarang untuk apply mungkin di tahun kapan kayak gitu, di tahun depan misalkan ya. Capacity building itu adalah orang yang memiliki keinginan terus berkembang, terus bisa memberikan apa namanya, tahu kekurangan diri sendiri, tapi juga tahu bagaimana cara meningkatkan kekurangan tersebut menjadi sebuah kelebihan yang baru kayak gitu. Bilateral partnership itu lebih kepada seperti halnya beasiswa pada umumnya, terutama beasiswa dari negara lain, itu selalu berharap bahwa awardee-awardee-nya nanti itu bisa menjadi pemimpin. Dan pemimpin di sebuah negara, kayak itu entah itu dalam posisi tertentu. Dan harapannya nanti bisa masuk ke bilateral partnerships. Teman-teman akan mendeskripsikan bagaimana teman-teman bisa membangun kerjasama antara Indonesia dengan Australia dalam kasus ini ya. Oh ya, disclaimer, saya bukan award di AS, tapi setidaknya saya pernah ngebantu ataupun nge-review beberapa essay terkait beasiswa AS kayak gitu, dan salah satunya lolos untuk mendapatkan beasiswa ini sekitar 3 tahun yang lalu. Oke, bagi teman-teman yang membutuhkan apa namanya, membutuhkan mentoring ataupun proofreading terkait beasiswa Australian World Scholarships, bisa komen di bawah. Oke. Ada beberapa aspek yang harus teman-teman ketahui ya sebelum teman-teman apa namanya apply. Yang pertama ada dua jenjang. Yang pertama PhD sama master. Jadi kalau seandainya S1 itu nggak ada di sini. Eh, untuk PhD nanti teman-teman targetnya adalah bisa masuk ke decision making, peneliti ataupun akademisi. Jadi kalau seandainya teman-teman itu belum memiliki pekerjaan, itu akan sulit untuk mendapatkan kesempatan ini. Kecuali kayak gitu, teman-teman itu ingin menjadi peneliti ataupun akademisi di masa depan. Taunya dari mana? Dari publikasi kayak gitu. Kemudian dari approval, nanti akan kita bahas ya lebih detail. Dari approval ataupun apa namanya, letter of confirmation dari calon supervisor yang ada di Australia. Yang berikutnya adalah master. Umumnya yang menjadi target adalah orang-orang yang memiliki agen perubahan. Ada yang agak sedikit lebih spesial di AS ini adalah equity atau target group. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masuk kategori target group itu memiliki porsi yang khusus kayak gitu. Seperti halnya dengan afirmasi LPDP. Oke, sebelum teman-teman apply, pastikan teman-teman memahami tentang apa namanya, prioritas, area yang menjadi prioritas atau priority fields atau priority area kayak itu. Yang pertama adalah transformasi ekonomi yang berkelanjutan, komunitas tangguh bencana, dan kelembagaan yang kuat. Oke, nah itu adalah targetnya.
Nanti di masing-masing bidang itu ada jurusan-jurusan yang relevan dengan jurusan teman-teman. Oke, apa aja yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman mendapatkan beasiswa ini? Ada banyak benefits, hampir seperti beasiswa LPDP. Bedanya, nanti akan kita bahas. Bedanya adalah, pertama, tuition fee, biaya kuliah gratis full. Kemudian, apa namanya, biaya keberangkatan, eh, living allowance, kayak gitu. Kemudian, establishment allowance itu sama dengan biaya settlement. Jadi, kalau biaya kedatangan, kayak gitu. Kemudian, kalau return airfare itu keberangkatan ya, dan kepulangan menggunakan pesawat. Kemudian OSHC, OSHC itu tuh adalah asuransi, visa, kemudian enaknya di beasiswa AS ini tuh teman-teman nggak akan pusing mengurus visa karena akan diorganize sama AS. Pengalaman saya untuk pergi ke Australia dengan beasiswa LPDP, pengurusan visa harus saya lakukan secara mandiri, kayak gitu. Kemudian eh, saya sendiri yang harus harus mengorganize kapan berangkat untuk ke rumah sakit sebagai medical check up, kapan input data kayak gitu, kemudian kapan menunggu apa namanya eh, kepastian saya mendapatkan visa atau enggak gitu. Tapi kalau beasiswa AS itu akan dibantu oleh tim AS-nya. Jadi teman-teman hanya butuh, kalau nggak salah sih, itu hanya butuh medical check up dan itu akan langsung dikasih tahu sama beasiswa AS-nya langsung kapan kayak gitu. Kemudian introductory academic program di sini teman-teman ada persiapan sebelum keberangkatan, akan dapat training tentang academic writing kayak gitu, akan dapat training bagi teman-teman yang belum memenuhi standar IELTS itu akan mendapatkan pelatihan IELTS-nya di sini. Oke. Eh, Selanjutnya ada satu aspek yang nggak banyak diceritakan oleh orang. Jadi kalau seandainya beasiswa LPDP itu teman-teman nggak boleh kerja selama studi. Tapi kalau beasiswa AS, teman-teman boleh kerja selama studi. Dengan masa studi misalkan dalam satu semester berjalan, teman-teman bisa kerja 20 jam per week. Kalau seandainya pengen mencoba part-time job ya. Kemudian kalau seandainya teman-teman nanti liburnya di summer dan winter, itu bisa kerja full-time. Dan itu diperbolehkan selama teman-teman mengambil atau menggunakan beasiswa Australian Award Scholarships. Kedua, benefitsnya adalah jika teman-teman adalah S2 dan pengen membawa keluarga ikut studi bareng ke sana ya, maka biaya sekolah anak-anak teman-teman itu gratis. Beda dengan beasiswa LPDP. Jika teman-teman menggunakan beasiswa lain, membawa keluarga anak kayak gitu, kemudian sekolah di sana, kalau teman-teman master, itu kecuali master by research, itu akan tetap dikenakan biaya per semesternya itu kurang lebih 50 juta. Jadi kalau seandainya walaupun teman-teman master tapi akan tetap mendapatkan teman-teman gratis untuk studinya dan sekolah anak itu juga gratis kayak gitu. Beda regulasinya kalau seandainya teman-teman menggunakan beasiswa lain. Tapi kalau seandainya teman-teman kuliah di Australia menggunakan beasiswa LPDP misalkan, tetap anaknya bisa sekolah secara gratis selama selama teman-teman itu kalau nggak master by crossword, yang kedua adalah teman-teman PhD. Oke, beda kurang lebih kayak gitu. Kemudian kalau seandainya bawa dependent, dependennya bisa kerja full time tanpa ada restriction. Beda kalau seandainya studi di Amerika, tergantung dengan jenis visa. Ada F1, ada J1, dan itu akan menentukan siapa yang boleh kerja. Kalau seandainya pengen kerja part-time. Oke, cuman kekurangannya adalah tidak ada financial support untuk dependents. Jadi beasiswa yang akan teman-teman dapatkan itu tuh hanya untuk teman-teman. Kalau seandainya pengen bawa dependents ataupun keluarga, teman-teman harus pintar memanajemen kayak gitu atau menggunakan part-time job itu sebagai tambahan income. Oke.
Kemudian apa yang harus diperhatikan untuk tahap berikutnya yaitu eligibility. Apakah teman-teman pantas, layak untuk bisa diterima? Yang pertama adalah pastikan Indonesian citizens. Yang kedua, apply from Indonesia. Jadi nggak boleh apply dari luar Indonesia. Apalagi apply-nya langsung dari Australia, nggak boleh. Kemudian, not active military, bukan tentara, bukan TNI, atau yang udah atau yang udah apa namanya, bukan pensiun ya, mungkin mengundurkan diri dari jabatan Polri, TNI kayak gitu. Kalau seandainya ada yang pernah udah mengundurkan diri. Kemudian yang berikutnya adalah eh, visa requirement. Umumnya ada beberapa aspek yang akan coba dipertimbangkan sama AS selain faktor eligibilitas teman-teman dari sisi akademik ataupun CV, yaitu kesehatan. Karena untuk mendapatkan visa, nanti teman-teman akan melakukan tes TBC, kayak itu. Tes TB. Pastikan sebelum itu terjadi, teman-teman udah sehat, kayak gitu ya. Kemudian untuk PhD harus ada proposal, riset proposal, dan diikuti dengan confirmations dari calon supervisornya teman-teman. Oke, berikut persyaratan yang akan untuk IPK itu nggak terlalu tinggi ya, tiga doang kayak gitu. Kemudian riset proposalnya wajib. Untuk yang master itu cuma 2,9. Kalau durasi waktunya untuk masing-masing PhD itu 3,5 tahun umumnya sampai 4 tahun. Kemudian untuk master itu 1 sampai 2 tahun. Kemudian untuk sertifikat bahasa pilihannya ada dua ya. Sebenarnya ada tiga. IELTS, TOEFL, sama yang berikutnya itu adalah PTE. PTE, PTE itu tuh Pearson's, saya lupa. Itu yang ngeluarin Pearson. Oke, untuk yang PhD dan master ada perbedaan secara skor kayak gitu. Kalau seandainya teman-teman PhD nanti kurang lebih skornya di 6,5 kayak gitu minimal kalau pakai IELTS. Sedangkan untuk yang master itu 6 aja. Ini cuman sebesar overall. Jadi kalau seandainya teman-teman ternyata misalkan pas tes ada dapat 5,5 atau dapat 4 tapi overallnya 6, apply aja. Karena nanti ada pengayaan bahasa untuk dongkrak nilai teman-teman sehingga teman-teman eligible untuk bisa masuk studi di kampus tujuan. Oh ya, satu lagi kelebihan AS yang nggak saya mention. Untuk master teman-teman nggak perlu repot mencari apa namanya, mencari LOA karena nanti akan dibantu sama AS-nya langsung. Kemudian berikut ada beberapa aspek lain yang harus teman-teman kuasai isi nantinya, yaitu tentang CP, berikut template-nya. Di sini ada tentang personal details, work experience, kemudian academic record, habis itu words. Usul saya itu isi aja sebanyak mungkin, karena itu akan di-count sebagai salah satu penilaian kuantitatifnya ya. Jadi ada beberapa kuantitatif aspek yang bisa dipakai untuk mendukung kalau teman-teman itu tuh memiliki kualifikasi unggul kayak gitu. Terutama yang memiliki PhD, yang memiliki experience publikasinya kayak gitu sebanyak mungkin, network sama memberships. Jadi kalau seandainya ada yang bilang bahwa buat apa sih ikut organisasi kayak gitu, ini fungsinya salah satunya. Karena kalau seandainya kita nggak pernah ikut organisasi, nggak punya pengalaman networking kayak gitu, eh, yang secara formal, terlepas yang ada informal ya, yang secara formal itu akan sulit untuk bisa mengisi formulir seperti ini, terutama untuk formulir beasiswa. Oke. Hmm. Kemudian timelinenya nanti ada pembukaan, sekarang lagi pembukaan dari mulai Februari, kemudian akan ditutup sekitar bulan April, 30 April, jadi masih ada waktu yang panjang bagi teman-teman yang ingin persiapan. Nanti akan jika teman-teman beruntung untuk masuk ke dalam shortlisted, teman-teman akan dipanggil wawancara dan setelah wawancara kayak gitu, teman-teman akan dinyatakan lolos. Habis itu akan masuk ke sesi interview dan tes IELTS
dan nanti di Agustusnya pengumuman. Oke, dan kalau misalnya teman-teman udah menjadi awardee, baru masuk ke tahap berikutnya yaitu pre-departure preparations gitu atau pre-departure programs. Oke, di sini sebenarnya AAS itu memiliki kriteria yang rigid dalam penilaian, mulai dari academic competence, leaderships, kemudian development impact, reintegration plans. Reintegration plans itu fokus kepada rencana pasca studinya. Kalau development impact itu adalah apa yang udah kita berikan dan dampaknya. Leaderships itu tuh siapa kita kayak gitu. Apa peran kita selama ini? Apa yang menjadikan kita posisi apa yang udah kita miliki, yang udah kita uh, yang udah kita miliki dan bagaimana kita bisa menjadi leader, pemimpin. Tapi leadership di sini itu nggak mesti harus dalam bentuk teman-teman menjadi seorang leader yang the head of everything ya. Tapi bisa juga menjadi orang yang menjadi inisiator kayak gitu. Eh, Memberikan masukan dan peran teman-teman itu memiliki dampak, itu juga bisa. Jadi kan nggak semua orang itu memiliki jabatan ya, apalagi yang memiliki pekerjaan. Bisa aja untuk sementara berupa staff atau selama ikut organisasi hanya sebagai anggota. Tapi teman-teman bisa menjelaskan bagaimana teman-teman juga memiliki peran kayak gitu. Karena leadership itu bukan cuman sekedar leading the team, tapi juga contributing to the team kayak gitu. Kemudian yang berikutnya academic competence pasti ya. Semakin tinggi IPK itu semakin bagus. Kalau ada yang bilang bahwa IPK itu nggak penting, di sini pentingnya. Karena orang akan mengukur IPK itu dari standar awal. Kalau seandainya IPK-nya bagus, otomatis orang akan tahu bahwa dia memiliki kemampuan akademik yang baik. Paham tentang konteks, tahu bagaimana cara belajar, eh, terlepas dari apa namanya, terlepas dari eh, apakah IPK itu penting atau enggak. Tapi di sini bisa dibilang IPK itu tuh sangat penting. Jadi usahakan dapat IPK yang sebaik mungkin ya, terutama yang menonton video ini dan masih S1. Sayang kalau seandainya kesempatan ini tidak dipersiapkan sejak awal. Kemudian ada persyaratan bagi teman-teman yang mengambil beasiswa AS, yaitu wajib kembali ke Indonesia minimal 2 tahun dan nggak boleh kembali ke Australia. Jadi usahakan, bukan usahakan sih, karena beasiswa luar negeri dari negara lain itu tuh adalah bentuk investasi mereka untuk negara kita atau negara yang mendapatkan yang menjadi beneficiary. Kenapa kayak gitu? Karena mereka ingin berharap bahwa kita yang menjadi awardee itu bisa memberikan dampak kayak gitu dengan membawa nama Australian Award. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mengambil beasiswa ini kembali ke Indonesia, kontribusi dengan ilmu yang teman miliki kayak gitu. Dan seandainya teman-teman memiliki keinginan untuk kembali ke Australia, tunggu setelah 2 tahun. Oke, nanti akan ada tanda tangan kontrak, kemudian pisah dan memastikan teman-teman memenuhi apa yang menjadi regulasi yang telah ditetapkan. Dan ini hanya diketahui oleh awardee-nya nanti. Kemudian dukungan untuk awardee dengan disabilitas itu ada. Jadi kalau sana teman-teman memiliki kan ada yang menjadi target group dan salah satunya itu tuh yang masuk kategori disability, teman-teman akan mendapatkan fasilitas ini. Jadi kalau seandainya teman-teman memiliki keterbatasan secara fisik dan sebagainya, jangan ragu untuk ngelamar beasiswa ini karena ada bantuan support kayak gitu untuk bisa tetap studi dengan baik. Oke, apa aja yang akan teman-teman lakukan ketika menulis esai? Ini overview esai secara umum. Nanti bisa dicek secara khusus di buku panduannya dan di platform portal beasiswa AS ya. Yang pertama adalah studi plan tentang motivasi. Ada beberapa pertanyaan. Di masing-masing pertanyaan itu ada jumlah karakter yang harus dipenuhi.
Jadi biasanya misalkan cuma 500 karakter, 1.200 karakter, kayak gitu. Teman-teman harus menulis precisely dengan jumlah karakter yang ada. Nggak boleh lebih, kurang sedikit boleh, kayak gitu. Yang pertama itu tentang studi plan, motivasi. Menjelaskan kenapa teman-teman mengambil bidang studi ini, mengapa memilih Australia, mengapa relevansi dengan prioritas pembangunan. Jadi beasiswa LPDP itu tuh hampir mendekati mirip dengan beasiswa AS kali ini ya. Kalau seandainya teman-teman udah ngelihat pola pertanyaan beasiswa LPDP, itu hampir kurang lebih. Jadi kalau seandainya teman-teman udah ngelamar LPDP nih, kayak gitu, masih punya esainya, bisa melakukan modifikasi dikit, dimasukkan ke di apa namanya ke esai ini, selama bidang prioritasnya itu ada. Kemudian selanjutnya adalah leadership sama professional experience. Hmm, Pengalaman kepemimpinan. Ini kalau seandainya baru lulus, otomatis yang dipakai adalah pengalaman organisasi. Kalau seandainya dia udah lulus dan bekerja baru sebagai staff, cari kegiatan-kegiatan yang teman-teman itu terlibat aktif eh, membangun apa ya istilahnya itu tuh berkontribusi secara aktif kayak gitu dalam memberikan ide kayak gitu, kemudian memberikan apa namanya memberikan kontribusi baik secara tenaga ataupun arahan kayak gitu ataupun memberikan pengalaman dan akhirnya itu memberikan dampak kayak gitu. Problem solving, teman-teman akan menjelaskan bagaimana teman-teman memiliki kemampuan penyelesaian masalah dan dampak yang udah pernah teman-teman berikan. Hampir mirip sama LPDP kan, cuman beda strukturnya aja. Kalau LPDP ada bagian dari pengalaman sebelumnya dan itu kontennya lebih kepada dampak yang udah atau kontribusi yang udah dilakukan kayak gitu. Problem solving itu tuh kurang lebih kayak kita menjelaskan masalah hidup, kemudian bagaimana kita mengovercome kayak gitu. Hampir mirip kayak personal statement LPDP. Kemudian development impact ini yang paling penting karena teman-teman akan menjelaskan tentang kontribusi konkret setelah lulus. Jadi implementasi ilmu yang udah teman-teman dapatkan secara nyata, bentuk contohnya seperti apa, planningnya seperti apa, sama dengan rencana kontribusi LPDP kayak gitu. Kemudian siapa target beneficiary-nya? Eh, nah, untuk target ini bisa dalam bentuknya scope, misalkan masyarakat. Atau bisa juga kelompok masyarakat tertentu, misalkan kalau seandainya dosen mahasiswa, kalau seandainya PNS mungkin institusi, kalau seandainya teman-teman itu adalah NGO, misalkan ya pengalamannya, bisa komunitas kayak gitu. Jadi harus spesifik gitu ya. Kemudian bagaimana implementasinya, teman-teman bisa menjelaskan step by step secara konkret, achievable, dan apa namanya sesuai dengan keilmuan yang teman-teman miliki, relevance kayak gitu. Oke, Australian Awards ada beberapa dan ini kurang lebih yang harus kita pahami ya dari semua proses beasiswa ini adalah ini fokus kepada merupakan development driven scholarship. Jadi fungsinya adalah sebuah scholarships atau beasiswa yang dipakai untuk memberikan dampak secara luas kayak itu. Kemudian wajib kembali ke Indonesia dan berkontribusi, memiliki pengalaman leadership serta memiliki impact, walaupun IPK-nya itu tuh tidak terlalu tinggi, tapi setidaknya impact-nya yang besar. Jadi usahakan impact itu bukan cuma dijelaskan dari segi scale, tapi juga dari segi kualitas. Kualitas itu bagaimana itu sustainable. Kemudian fokus kepada pembangunan Indonesia. Oke, good luck bagi teman-teman yang ingin persiapan beasiswa AS. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mencoba, kemudian bingung kayak gitu bagaimana cara penulisan esainya, bisa komen di bawah. Mudah-mudahan bisa membantu di sesi-sesi berikutnya. Good luck.